Eka, seorang pria yang penuh semangat dan tekad, meninggalkan kehidupan sehari-harinya di Jakarta untuk terbang ke Kalimantan. Temannya, Bayu, telah hilang secara misterius di hutan lindung Kalimantan, dan Eka merasa memiliki tanggung jawab untuk menemukannya. Hutan ini dikenal dengan aura misterius dan cerita-cerita kelam tentang siluman yang menghuninya. Sebelum berangkat, Eka menyusun rencana pencarian yang teliti dan mempersiapkan perlengkapan khusus untuk menghadapi kondisi hutan yang ekstrim. Sesampainya di Kalimantan, Eka memulai pencariannya dengan tekun. Hutan lindung terkenal dengan keanekaragaman hayati dan kerumitannya, sehingga pencarian di dalamnya merupakan tantangan besar. Selama beberapa hari, Eka menjelajahi hutan tebal dan gelap, mengikuti petunjuk-petunjuk samar yang ditinggalkan Bayu, seperti potongan kain atau jejak kaki yang samar. Hari demi hari berlalu dengan frustrasi, dan Eka mulai merasa putus asa ketika dia hampir kehilangan harapan. Pada suatu hari yang cerah di tengah hutan, Eka hampir menyerah ketika dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang tampaknya muncul dari kegelapan hutan. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Sulis, seorang penjelajah hutan yang baik hati dan penuh kasih. Sulis mengenakan pakaian yang praktis namun elegan, dan sikapnya yang ramah serta tatapan mata yang dalam menarik perhatian Eka. Sulis menawarkan bantuannya kepada Eka, yang awalnya merasa ragu tetapi akhirnya menerima tawaran tersebut. Dengan bantuan Sulis, pencarian Eka menjadi lebih terarah dan efektif. Sulis menunjukkan kepadanya tempat-tempat tersembunyi di hutan dan memberi petunjuk yang berharga, seperti lokasi pohon-pohon unik yang mungkin telah dilalui Bayu. Selama waktu yang dihabiskan bersama, Eka dan Sulis mulai membangun kedekatan emosional yang mendalam. Sulis membantu Eka dengan memecahkan teka-teki lingkungan hutan dan memberikan wawasan tentang flora dan fauna lokal. Suatu hari, saat matahari mulai terbenam, Eka dan Sulis akhirnya menemukan Bayu yang terperangkap di sebuah gua tersembunyi di dalam hutan. Bayu tampak kelelahan tetapi lega melihat Eka dan Sulis. Pertemuan emosional itu diwarnai dengan ucapan syukur dan harapan yang baru. Saat mereka duduk di depan api unggun di luar gua, Bayu mengungkapkan penemuannya kepada Eka. Sulis, katanya dengan nada serius, adalah ratu siluman dari hutan ini. Dia adalah makhluk yang menyamar sebagai manusia untuk melindungi kekuatannya dan kekuasaan di sini. Bayu menjelaskan bahwa Sulis telah memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan hutan, dan bahwa dia memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Eka terkejut dan tidak percaya dengan pengakuan Bayu. Dia merasa bingung antara perasaan cintanya yang mendalam terhadap Sulis dan kekhawatiran tentang kebenaran identitasnya. Meskipun dia mulai merasakan ada kebenaran dalam pernyataan Bayu, dia juga menyadari betapa pentingnya Sulis dalam pencariannya dan bagaimana dia telah membantu mereka menemukan Bayu. Akhirnya, Eka memutuskan untuk tetap bersama Sulis dan menikahinya. Dia percaya bahwa cinta sejatinya tidak dapat diukur hanya dengan identitas atau asal-usul. Bayu, meskipun kecewa dengan keputusan Eka, kembali ke Jakarta dengan hati yang berat, meninggalkan hutan dan semua misterinya di belakang. Kamera menunjukkan pernikahan Eka dan Sulis dengan latar belakang hutan yang indah. Acara pernikahan tersebut dihadiri oleh penduduk lokal dan makhluk-makhluk hutan yang mendukung hubungan mereka. Momen-momen kebahagiaan ini diwarnai dengan simbol-simbol kekuatan dan magis, menunjukkan bahwa hubungan mereka bukan hanya tentang cinta manusiawi tetapi juga tentang keterhubungan dengan kekuatan alam. Namun, ketenangan Bayu tidak bertahan lama. Beberapa bulan setelah kepulangannya ke Jakarta, sebuah berita mengejutkan muncul di media sosial. Berita tersebut melaporkan penemuan mayat misterius di hutan lindung Kalimantan. Mayat tersebut ditemukan oleh seorang pendaki yang tidak sengaja memasuki bagian hutan yang belum pernah dijelajahi sebelumnya. Berita ini memicu kepanikan dan kekhawatiran di antara masyarakat serta para penjelajah. Bayu, yang merasa cemas dengan apa yang mungkin terjadi di hutan tersebut, memutuskan untuk kembali ke Kalimantan.
Dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan dia ingin mencari tahu lebih dalam. Dia menghubungi beberapa kontak lamanya di Kalimantan dan mendapatkan informasi tentang lokasi penemuan mayat serta keadaan terkini hutan. Ketika Bayu tiba kembali di Kalimantan, dia merasa ada perubahan besar di hutan. Hutan yang dulunya gelap dan menakutkan sekarang terasa lebih menekan dan penuh misteri. Dengan hati-hati, dia memasuki kembali hutan, mengikuti petunjuk yang dia terima. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari bayang-bayang dan suasana hutan yang semakin suram. Sementara itu, Eka dan Sulis menjalani kehidupan baru mereka sebagai pasangan suami istri di desa dekat hutan. Mereka telah beradaptasi dengan kehidupan baru mereka, meskipun Eka tidak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa ingin tahunya tentang misteri hutan. Dia merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan dan merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sulis, meskipun tampak tenang, juga merasakan adanya ancaman yang mengintai. Suatu malam, ketika Eka sedang tidur, dia terbangun oleh suara-suara aneh di luar rumah mereka. Dia melihat sosok-sosok gelap bergerak di antara pepohonan dan mendengar bisikan-bisikan yang tidak dapat dipahami. Rasa khawatir dan ketidaknyamanan menghampirinya, tetapi dia mencoba untuk tetap tenang dan tidak membangunkan Sulis, yang tampaknya tidur nyenyak. Di tengah hutan, Bayu menemukan jejak-jejak yang tampaknya menunjukkan bahwa seseorang atau sesuatu sedang berusaha untuk mengarahkan langkahnya ke arah tertentu. Dia mengikuti jejak tersebut, hingga ke sebuah gua yang tampaknya baru saja ditemukan. Dalam gua itu, dia menemukan petunjuk-petunjuk yang menunjukkan adanya kekuatan gelap yang berhubungan dengan kematian mayat yang ditemukan. Bayu melanjutkan penyelidikannya dan semakin mendalam ke dalam gua. Dia menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan artefak-artefak kuno dan simbol-simbol yang mengindikasikan adanya upacara gelap. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar yang dihiasi dengan benda-benda aneh dan darah yang masih segar. Bayu menyadari bahwa sekte yang bertanggung jawab atas upacara gelap ini memiliki tujuan untuk menguasai kekuatan hutan dan menciptakan kekacauan. Sementara itu, Eka memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang aktivitas malam tersebut. Dia mengikuti jejak yang sama dengan yang ditemukan Bayu dan menemukannya di luar gua. Namun, dia tidak menemukan apa-apa kecuali beberapa jejak kaki dan tanda-tanda kegiatan yang tidak bisa dia jelaskan. Eka dan Bayu akhirnya bertemu di gua yang sama. Mereka berdiskusi tentang penemuan masing-masing dan menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah di hutan. Mereka sepakat untuk menyelidiki lebih lanjut dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bayu menjelaskan temuan-temuannya kepada Eka dan menunjukkan bukti-bukti yang telah dia kumpulkan. Malam berikutnya, Sulis mengundang Eka untuk berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Di dalam hutan, di tengah malam yang gelap, Sulis mengungkapkan bahwa dia adalah penjaga kuno yang bertugas melindungi hutan dari ancaman luar. Dia mengakui bahwa beberapa kekuatan jahat sedang mencoba untuk merusak keseimbangan hutan dan mengancam kehidupan semua makhluk di dalamnya. Sulis menjelaskan bahwa mayat yang ditemukan adalah korban dari upacara gelap yang dilakukan oleh sekte rahasia yang mencoba menguasai kekuatan hutan. Sekte ini ingin menggunakan kekuatan tersebut untuk tujuan jahat mereka sendiri. Sulis meminta bantuan Eka dan Bayu untuk menghentikan sekte tersebut dan melindungi hutan. Dengan pengetahuan baru ini, Eka dan Bayu bekerja sama dengan Sulis untuk menghentikan ancaman tersebut. Mereka melakukan perjalanan ke pusat kekuatan gelap di hutan, tempat di mana upacara dilakukan. Dalam perjalanan mereka menghadapi berbagai rintangan dan bahaya, seperti jebakan-jebakan magis dan makhluk-makhluk hutan yang dikendalikan oleh sekte. Di pusat kekuatan gelap, mereka menemukan altar utama yang digunakan untuk upacara gelap. Altar ini dikelilingi oleh para anggota sekte yang sedang mempersiapkan upacara berikutnya. Eka, Bayu, dan Sulis mempersiapkan strategi mereka untuk menyerang dan menghentikan sekte. Mereka berlatih dengan senjata dan sihir,
dan mengatur rencana untuk menghancurkan altar dan mengalahkan para anggota sekte. Pertarungan yang menegangkan terjadi di altar gelap. Eka, Bayu, dan Sulis melawan anggota sekte yang memiliki kekuatan magis dan kemampuan bertarung yang mengesankan. Dalam pertarungan tersebut, mereka harus menghadapi berbagai jenis makhluk jahat dan menghindari jebakan yang dipasang oleh sekte. Mereka bekerja sama dengan koordinasi yang baik, menggunakan kekuatan dan keterampilan masing-masing untuk mengalahkan musuh. Akhirnya, mereka berhasil menghancurkan altar dan mengalahkan anggota sekte. Kekuatan jahat yang ada di hutan mulai memudar, dan keseimbangan kembali pulih. Hutan yang semula suram dan menakutkan kini mulai pulih dan kembali ke keadaan alaminya. Eka akhirnya memahami bahwa Sulis bukanlah makhluk jahat, tetapi seorang penjaga yang berjuang untuk melindungi hutan dan semua makhluk di dalamnya. Dia dan Sulis membangun kembali hubungan mereka dengan lebih kuat dan lebih saling memahami. Sulis berterima kasih kepada Eka dan Bayu atas bantuan mereka dan menjelaskan betapa pentingnya peran mereka dalam menjaga keseimbangan hutan. Bayu, setelah mengalami petualangan yang menegangkan dan berbahaya, kembali ke Jakarta dengan rasa puas dan tenang. Dia tahu bahwa hutan Kalimantan dan teman-temannya kini aman dari ancaman jahat. Dia berjanji untuk selalu mengingat pengalaman tersebut dan menghargai pelajaran yang dia pelajari. Eka dan Sulis melanjutkan hidup mereka dengan damai di desa dekat hutan, terus menjaga keseimbangan dan keindahan hutan Kalimantan. Mereka tahu bahwa meskipun ancaman jahat telah berlalu, mereka harus tetap waspada dan siap untuk melindungi hutan dari bahaya di masa depan. Kamera menutup dengan pemandangan damai hutan yang telah kembali ke keadaan semula, dengan Eka dan Sulis berdiri di tepi hutan, siap untuk menghadapi masa depan bersama, menjaga keindahan dan kekuatan alam yang mereka cintai.